Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya, kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita. Hei, siapapun yang buat undang-undang, jangan sekali-kali membuat undang-undang atas dasar kebencian pada Islam. Anda akan hancur. Tapi jika Anda membuat undang-undang demi kelestarian Islam itu sendiri, maka Allah akan memuliakan Anda. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, azan harus dikecilkan. Saya mohon perintah gubernur dibesarkan. Kalau ada yang menegur, gubernur bertanggung jawab. Saya tak cerita yang lain. Di rumah saya saja, begitu shotnya rusak, tak sholat subuh itu semua. Itu di rumah saya, apalagi di rumah yang lain gitu. Makanya azan adalah memanggil umat Islam untuk datang ke masjid. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Al-Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kita buat ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu ya. Demi Allah, jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Wa qurtatuhum kal kilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qurtatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu, anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu.
Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa pasti digonggol. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang memberi saya daging, itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma izin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menenggeroyokkan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan embe. Betul kan? Digiring ke kuali embe, dikasih makan rumput embe, sampai pun mau dipotong masih embe juga.